Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Mari sebelum kita lebih lanjut belajar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, pemeliharaanmu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Sampai di sore hari ini kami kembali dapat bersama-sama akan mengikuti program belajar bareng Kitab Kejadian. Kiranya Roh Kudus sendiri yang memberikan kami hikmat pengertian, sehingga kami dapat mengerti, memahami, mengambil makna, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita sudah sampai di episode yang ke-20 dari belajar bareng Kitab Kejadian. Di mana pada episode kali ini saya mengambil satu judul yaitu Penolong yang Sepadan. Kalau kita mendengar istilah ini tentu kita langsung berpikir ini pasti tentang istri atau suami, ya. Nah, kita melihat dalam firman Tuhan bahwa kata-kata ini disampaikan Tuhan ketika kemudian Adam sendirian di Taman Eden, di mana Tuhan memberikan satu firman, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan memberikan kepadanya penolong yang sepadan. Maka Tuhan membentuk Hawa dari tulang rusuk Adam. Nah, kita lihat Bapak Ibu, di waktu yang lalu kita sudah belajar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Taman Eden, di mana dikatakan yang boleh adalah memakan semua buah yang baik, ya, semua buah yang ada tersedia untuk manusia. Tetapi ada yang tidak boleh, yaitu tentang memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan kita melihat Bapak Ibu, ini merupakan satu hal yang juga lumrah ya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, maupun dalam kita bermasyarakat, dalam kita begereja, ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Jangan sampai kita melanggar aturan, peraturan, sehingga membuat kerugian bagi kita sendiri maupun juga orang-orang di sekitar kita. Di sisi lain, kalau kita berbicara tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kita juga bisa mengambil makna itu sebagai hikmat, hikmat yang dari dunia atau hikmat yang dari surga, hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari dunia mungkin akan membuat kita mengerti berbagai macam hal, mengalami berbagai macam hal, tetapi belum tentu membuat kita bisa ke surga. Tetapi hikmat yang dari surga, hikmat yang dari atas mengarahkan kita untuk terus tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya kita perlu mengambil makna dari larangan Tuhan di Taman Eden bagi kita sekarang. Bahwa kita dalam hidup ini harus berhikmat. Jangan menyelesaikan segala sesuatu hanya dengan emosi, hanya dengan kemampuan kita, hanya dengan nalar kita, tetapi kita belajar berhikmat untuk mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Karena seringkali berbeda Bapak Ibu, apa yang menjadi kehendak Tuhan berbeda sekali dengan apa yang menjadi kehendak kita sebagai manusia. Nah, kita belajar untuk berhikmat agar selamat dalam arti di dunia ini, ibaratnya orang kalau berkendara di jalan raya tentu berhikmat dengan mematuhi peraturan di jalan raya. Bukan karena agar tidak ditilang ya, tetapi karena untuk keselamatan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, maka inilah yang dapat kita ambil makna, jangan sampai kita menabrak larangan Tuhan. Kemudian selanjutnya kita melihat Bapak Ibu, kita buka terlebih dahulu dalam firman Tuhan di Kejadian pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-16. Kejadian 2 mulai ayat 16. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu
janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kemudian ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup itu, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk itu yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, di ayat yang kita baca, di ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa inisiatif untuk membentuk atau membangun ya seorang penolong yang sepadan itu berasal dari Tuhan sendiri. Bukan dari Adam, bukan dari manusia yang pengen dia merancang bagaimana membentuk seorang perempuan yang sepadan. Tapi justru dari Tuhan, inisiatif Allah untuk menyediakan penolong yang sepadan bagi Adam. Bahwa dalam hidup ini Bapak Ibu kita mendapati berbagai macam hal yang terjadi dalam firman Tuhan, itu selalu diawali dari inisiatif Tuhan. Penciptaan misalnya. Ketika Tuhan Allah melihat bumi itu belum berbentuk, kosong, maka berfirmanlah Allah. Inisiatifnya siapa? Tuhan. Kemudian ketika manusia itu dikatakan sendirian di Taman Eden, Tuhan Allah katakan tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, inisiatif Tuhan juga untuk apa? Mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi penolong, penebus bagi umat manusia yang berdosa. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita pun Bapak Ibu, kalau kita imani bahwa kita ini berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, kita imani bahwa segala sesuatu yang terjadi juga merupakan satu inisiatif Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menghendaki kita ada, itu bukan sekedar keinginan ayah dan ibu kita, tapi Tuhan menghendaki, berinisiatif untuk menjadikan kita. Kemudian dalam kita menjalani hidup, dalam menentukan berbagai macam pilihan dan lain sebagainya, kita percaya bahwa Tuhan mengawali semuanya. Dia yang terlebih dahulu berinisiatif. Nah Bapak Ibu, kalau kita menyadari hal ini, maka kita berserah kepada Tuhan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Ini yang seringkali tidak mudah karena kita seringkali menimpakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana caranya saya bisa ini, saya bisa itu. Tapi ketika Tuhan sudah turun tangan Bapak Ibu, Saudara sekalian, maka dikatakan ada satu pembelaan, ada satu kerja yang luar biasa. Ya, kita melihat kemudian selanjutnya di ayat yang ke 21, Kejadian 2 ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak.
Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa inisiatif dari Tuhan lagi. Saat apa? Ketika manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ada yang mengatakan ini operasi pertama ya dalam Alkitab, dalam sejarah ya dikatakan ketika Tuhan mengambil rusuk dari manusia lalu menutup tempat itu dengan daging. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ditekankan bahwa ketika manusia Adam itu tidur nyenyak, kembali kita diperlihatkan bahwa manusia sejatinya tidak bisa melakukan apa-apa di luar kehendak daripada Tuhan. Manusia ketika dia tidur nyenyak, setelah Tuhan bekerja, Tuhan kemudian berinisiatif, Tuhan berkarya, mengambil salah satu rusuk, menutup tempat rusuk tadi dengan daging dan membentuk penolong yang sepadan. Inilah tulang dari tulangku, maka Adam katakan demikian. Bapak Ibu, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan begitu, apa saya katakan ya, berurusan dengan setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bahwa Tuhan tidak lepas tangan, bahwa Tuhan tidak membiarkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita terjadi begitu saja. Tetapi ada inisiatif, ada pemeliharaan, ada intervensi Tuhan yang mungkin belum kita lihat sekarang, tetapi akan kita lihat saat satu persatu kita ada kejadian, kita baru ngeh, oh Tuhan ternyata maunya seperti ini atas kehidupan saya. Kita baru tahu seringkali setelah kejadian ya bertahun-tahun kemudian baru kita kemudian menyadari ada maksud Tuhan yang luar biasa, yang indah dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar dari peristiwa ini bahwa inisiatif Tuhanlah yang menjadikan adanya penolong yang sepadan bagi Adam. Bukan karena kekuatan Adam, ya, bukan karena kehebatan Adam, tapi justru karena inisiatif Tuhan. Tuhan yang melihat, Tuhan yang kalau saya katakan apa ya, dalam tanda kutip memikirkan, memusingkan kehidupan kita. Ini anakku kok sendirian, ya misalnya begitu. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan bagi dia. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kedua, kalau begitu tujuan adanya penolong yang sepadan ini apa? Apa tujuannya Allah membuat penolong yang sepadan? Kita melihat kembali kepada teks tadi di Kejadian pasal yang kedua, bahwa kalau kita baca konteksnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-16 dan 17 misalnya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kemudian baru di ayat 18 Tuhan katakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu, makna apa yang kita ambil dari sini bahwa di sini Tuhan menyadari ketidakmampuan Adam seorang diri untuk lepas dari misalnya godaan dosa dan lain sebagainya. Itu sebabnya dikatakan Tuhan memberikan kepada Adam seorang penolong untuk dapat tetap apa Bapak Ibu kuat dalam hal ini misalnya mentaati perintah Tuhan, misalnya tentang jangan sampai makan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Diperlukan seorang penolong yang dapat menemani sehingga Adam tidak merasa sendiri dan kemudian dia bisa gampang tergoda. Meski kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun di sisi lain dalam kenyataannya memang tidak mudah. Justru Hawa misalnya ikut tergoda ya ketika dia memakan apa? Buah pengetahuan yang baik dan jahat yang dikatakan ditawarkan oleh ular ya. Kita melihat Bapak Ibu misalnya di Pengkhotbah pasal yang keempat, ini juga makna yang bisa kita ambil
Pengkhotbah pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why atau celakalah atau kasihanlah orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Berdua lebih baik dalam arti apa? Saling menolong. Ketika yang seorang jatuh bisa diangkat. Ketika yang seorang mungkin lemah bisa dikuatkan. Dari sinilah kita belajar bagaimana salah satu tujuan adanya penolong yang sepadan untuk menolong agar tidak jatuh atau tidak mudah jatuh. Nah, maka perlu ada penolong yang sepadan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, penolong yang sepadan ini kalau kita melihat di ayat-ayat yang kita baca, kembali kita melihat di Kejadian pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Menariknya kemudian Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kalau kita mikir, Bapak Ibu Saudara sekalian, secara logika sederhana ya jelas lah ya, wong binatang, ternak mana mungkin sepadan dengan manusia. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, mengapa Tuhan mengambil urutan seperti itu? Di sini kalau kita lihat bahwa untuk menyadarkan seorang Adam bahwa dia berbeda, bahwa dia ciptaan Tuhan yang berbeda. Manusia itu dikatakan ciptaan Tuhan yang berbeda. Diberikan akal budi misalnya, mendapat kemuliaan Allah. Nah, berbeda dengan binatang, ya, ternak, burung, dan lain sebagainya. Disinilah kita melihat Bapak Ibu kemudian Tuhan ingin menyadarkan Adam bahwa manusia itu berbeda. Dalam arti tidak sepadan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Katakan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Artinya Bapak Ibu, Adam di sini menyadari bahwa dia butuh seorang penolong. Dia butuh seorang penolong. Ada kalanya Bapak Ibu sudah sekalian mungkin dalam kehidupan kita merasa kuat sendiri, kita merasa bisa, kita merasa mampu, sampai kemudian kita mendapati satu momen di mana, oh ya saya butuh penolong yang sepadan. Saya butuh penolong. Dan disitulah dikatakan Tuhan berkarya. Dia membentuk manusia, Hawa, perempuan itu. Kemudian dibawanyalah kepada Adam. Dan kemudian Adam mengatakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Seorang yang sepadan dengan aku. Jadi Bapak Ibu sudah sekalian, kemudian mungkin akan ada pertanyaan, kalau gitu saya yang belum menikah bagaimana? Kalau saya yang belum ketemu jodoh bagaimana? Bapak Ibu saudara sekalian. Firman Tuhan katakan kita juga ada penolong dalam pribadi Roh Kudus yang dikatakan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Di sisi lain sesama kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga, sahabat dan lain sebagainya, mereka bisa menjadi penolong dalam hal-hal yang terbatas Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita kemudian berkecil hati dan kemudian katakan saya belum menikah. Apakah artinya Tuhan tidak berkenan atas hidup saya? Kadang ada orang mikir seperti itu ya Bapak Ibu. Saya belum menikah, apa ini kutukan Tuhan dalam hidup saya? Ekstrim ya. Kadang ada orang mikir seperti itu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita menyadari bahwa dalam hidup ini ada banyak sekali penolong. Tidak harus kemudian kita mengasumsikan dengan, oh saya harus punya seorang istri, jodoh dan lain sebagainya. Kalau Tuhan kehendaki ya itu pasti terjadi. Tapi kalau kita dalam posisi sekarang mungkin belum punya jodoh, belum punya istri, suami, janganlah sampai kita menganggap bahwa Tuhan tidak memberkati kita karena belum punya istri, suami, dan lain sebagainya.
Di sisi lain Bapak Ibu, kalau dalam titik-titik tertentu kita mengalami saya butuh penolong yang sepadan. Saya benar-benar butuh penolong yang sepadan. Disitulah kita melihat bagaimana karya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita penolong yang sepadan. Nah, karenanya Bapak Ibu saudara sekalian, melalui firman ini kita belajar yang pertama, mengapa ada penolong yang sepadan? Karena untuk menghindarkan Adam dari kejatuhan, godaan-godaan, dan lain sebagainya. Meskipun di kejadian 3 kita melihat manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua kita melihat bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita lebih baik berdua daripada seorang diri, dalam arti lebih baik ada yang menemani, bukan kemudian kita asumsikan langsung suami, istri, bukan ya. Tetapi ada sahabat, kakak, adik yang bisa menjadi penolong ya dalam hidup kita dalam hal-hal yang terbatas. Yang ketiga bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah inisiatif Tuhan untuk menjadikan semuanya baik, indah, sesuai dengan rencananya. Itu inisiatif Tuhan, bukan hanya karena kehebatan kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui firman ini, mari kita kembali menyadari bahwa Tuhan mempunyai rencana yang begitu indah dalam hidup kita. Mari kita terus hidup di dalamnya dan kita terus berjalan dalam rencana dan kehendaknya. Kita percaya inisiatif Allah yang menjadikan semuanya baik dan indah menurut pandangan Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Memberikan kami pengertian, ya Roh Kudus, memampukan kami memahami firman-Mu dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kami tidak takut, karena Engkau yang sudah merencanakan yang terbaik dalam hidup kami, Engkau yang berinisiatif atas kehidupan kami, dan Engkau menjadikan penolong yang sepadan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah kami menyadari pertolongan-Mu yang luar biasa, juga menyadari karya Roh Kudus yang terus menolong dan menghibur kami dalam kelemahan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka, Engkau yang menolong. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.